Tadi ada 3 wasiat yang luar biasa ya untuk kita tentang masalah ilmu. Kalau ditanya gak bisa, kita bilang gak bisa. Kalau kamu kumpul sama orang, kamu paling diam. Kalau misalkan benar, kamu ikut benar. Kalau mereka salah, kamu selamat. Dan kalau makan, kata dokter, kalau pengen sehat, berhenti sebelum kenyang. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi dan para sahabat itu mereka tidak akan makan kecuali apa? Lapar. Wa idza akalu, kalau mereka mulai makan akan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kan belum lapar udah makan, kalau udah makan akan berhenti sebelum kenyang. Gimana mau sehat? Ya Allah ya Karim. Itu sudah. Ini resep ini. Kalau pengen sehat, nggak punya penyakit, jangan makan sampai kenyang. Udah. Kecuali sakit yang mendekati kematian, itu memang nggak bisa dilepas. Qala Imam Nawawi, Imam Nawawi beliau berkata, "I'lam, ketahuilah anna mu'taqadal muhaqqiqina, bahwa yang diyakini oleh ulama-ulama yang hebat, yang luar biasa, anna qaulal alim la adri, bahwa ucapan seorang alim yang mengatakan la adri, saya tidak tahu, la yadhu manzilatahu, itu tidak menyebabkan atau tidak menurunkan derajat seorang alim. Bal huwa dalilun, bahkan itu sebuah dalil, sebuah petunjuk, sebuah pertanda ala izami mahallihi wa taqwahu, atas kemuliaan pangkatnya dan ketakwaannya, wa kamali ma'rifati, dan sempurna pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang alim ditanya, dia mengatakan tidak tahu, itu tidak menurunkan derajat sama sekali bagi orang alim tadi. Bahkan itu menunjukkan kalau orang alim tadi adalah orang yang mulia, yang tinggi derajatnya, yang takwa kepada Allah, yang sempurna ma'rifatnya kepada Allah SWT. Kenapa? Li'annal mutamakkina la yaduruhu adamu ma'rifati masailah ma'dudatan. Karena orang yang sudah menjadi pakar, mutamakkin, yang segala memungkinkan, artinya seorang pakar. Karena seorang pakar yang ahli, ketika dia tidak tahu hanya beberapa masalah yang terbatas, itu tidak menjadikan bahaya bagi dia menjadi hilang misalkan keprofesorannya. Ketika seorang profesor ditanya, lalu dia tidak bisa menjawab beberapa jawaban, tapi selebihnya banyak bisa jawab itu ini. Ada 1-2 tidak bisa jawab ya, masalah-masalah terbatas, tidak bisa menjawab, apakah menurunkan keprofesorannya? Ya tidak, karena orang itu tidak semua bisa diketahui. Bal yustadallu ala qawlihi la adri. Bahkan ketika dia mengatakan la adri, itu menunjukkan ala taqwahu, berarti menunjukkan kalau itu takwa kepada Allah. Kenapa? Takut kepada Allah. Karena kalau memang tidak tahu, dia katakan tidak tahu. Orang yang tidak takut kepada Allah SWT, apapun pertanyaannya pasti akan dia jawab, dan jawabnya seenak udelnya. Sembarangan. Yang penting pokok jawab, kelihatan pintar, kelihatan alim. Seperti tadi ketika ditanya bagaimana kalau ada keluar sesuatu dari kemaluan, apakah wajib mandi? Wajib, kata dia. Oh, tanpa ditanya dulu yang keluarnya rasa lezat atau tidak. Kalau ada rasa lezatnya berarti mandi, wajib mandi. Kalau enggak cuma air kencing, dah wajib mandi, cuma wajib basuh doang. Kan begitu. Jangan sembarangan, asal jawab saja. Jadi menunjukkan ucapan la adri itu ala taqwahu, menunjukkan bahwa pengucapnya, ya orang yang mengatakan itu adalah orang yang takwa kepada Allah, wa annahu la yujazifu fi fatwahu, dan dia berarti tidak sembarangan di dalam memberikan fatwanya. Ya, jadi ketika seorang kiai ditanya, beliau kadang-kadang mengatakan tidak tahu, itu menunjukkan berarti kalau dia itu tidak sembrono, tidak sembarangan, berarti hati-hati. Itu bagus. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqulu la adri. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW itu beliau pernah juga mengatakan saya tidak tahu. Ya. Ketika Rasulullah ditanya, lamma su'ila Rasulullah an khairil biqa, ketika Nabi ditanya tempat apa yang paling bagus ya Rasulullah fil ardi, di muka bumi ini, wa syarruha wa syarriha, dan seburuk-buruknya tempat di muka bumi ini di mana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan la adri, saya tidak tahu. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasul, khairul biqa fil ardi, sebaik-baik tempat yang di muka bumi ini di mana ya Rasul? Wa syarriha, dan yang paling jelek di mana ya Rasul? Maka qala la adri, Nabi mengatakan saya tidak tahu.
hatta nazala alaihi Jibril alaihi salam fas'alahu, sampai akhirnya Jibril datang, lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, faqala la adri, sampai maka Jibril pun mengatakan saya tidak tahu. Ila an a'lamahullahu azza wa jalla, sampai Allah memberitahu kepada malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bahwa anna khairal biqa al masajid wa syarruha al aswaq, sampai dikasih tahu bahwa sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Makanya ada hadis lain mengatakan ahabul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling cinta oleh Allah dalam satu daerah itulah masjidnya, wa abghadul bilad ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di satu daerah adalah pasarnya. Nah, begitu ya. Jadi ini Rasulullah itu pernah mengatakan apa? Tidak tahu. Bahkan malaikat Jibril pun pernah mengatakan tidak tahu. Jadi ketika Nabi tanya tempat yang paling bagus apa ya Rasul, dan tempat paling jelek di mana Rasul, Nabi mengatakan saya tidak tahu. Sampai Jibril turun, ya Jibril, kamu tahu nggak tempat yang paling bagus di mana? Dan tempat paling jelek itu apa di muka bumi ini? Saya juga tidak tahu, kata Jibril. Sampai akhirnya Allah memberitahu bahwa khairul biqa al masajid wa syarraha al aswaq. Nah ini sebagai dalil kalau Rasulullah itu pernah mengatakan apa? Pernah mengatakan la adri, saya tidak tahu. Jadi jangan malu mengatakan la adri. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan kam bila adri ajabal Mustafa hatta atahul wahyu wa illa waqafa. Atau mahadha makna, atau yang semakna dengan ini. Kam bila adri ajabal Mustafa, berapa banyak Rasulullah menjawab, Rasulullah al-Mustafa yang terpilih, beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Hatta atahul wahyu, sampai akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Wa illa, kalau wahyu itu tidak datang, waqafa, pasti Nabi akan tetap mengatakan saya tidak tahu. Artinya apa? Berapa banyak Nabi mengatakan saya tidak tahu, menjawab saya tidak tahu sampai datang wahyu, dan andaikan wahyu itu tidak datang maka Nabi Muhammad SAW akan diam dan tidak menjawab apa-apa karena memang tidak tahu. Poin ke-7, su'ila marratan asy-Sya'bi rahimahullahu taala an mas'alatin. Pernah Imam Sya'bi ini satu ketika ditanya dari satu masalah. Faqala, Imam Sya'bi mengatakan la adri, saya tidak tahu jawabannya. Faqalu, lalu orang-orang itu, para jamaah mengatakan lahu kepada Imam Sya'bi, ala tastahyi min qaulik la adri, apa kamu tidak malu wahai Imam Sya'bi, sekelas ulama besar panutan kami, lalu Anda mengatakan tidak tahu? Wa anta alimun ay alimul Iraq, dan engkau adalah orang yang paling alim di tanah Irak ini. Faqala, maka Imam Sya'bi mengatakan innal malaikata alaihimus salatu wassalam aktsaru adaban wa ilman minna walam tastahi min qawliha subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, sesungguhnya malaikat itu lebih banyak adabnya, lebih banyak ilmunya, pengetahuannya dibandingkan saya. Malaikat itu adabnya lebih bagus, malaikat itu ilmunya lebih bagus dibandingkan saya, dan beliau tidak malu tuh mengatakan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau wahai Allah, yang mana kami la ilma lana, tidak ada pengetahuan kepada kami kecuali engkau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat pun mengatakan apa? La ilma lana, la ilma lana ay la adri, maknanya sama aja, saya tidak tahu. Gitu. Jadi ini sudah ada dalil ya dari Al-Quran, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika kita tidak tahu, ya katakan tidak tahu dan jangan malu. Kiai kok nggak bisa jawab mengatakan tidak tahu? Lo, malaikat saja yang hebat ilmunya mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak tahu terkecuali kau ajarkan ya Allah. Dan begitu. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i itu beliau pernah berkata, inni syahidtu Malikan, aku menyaksikan sendiri loh, guru kami adalah Imam Malik, wa qad su'ila an thamanin wa arba'ina mas'alatan. Beliau itu pernah ditanya sampai 84 masalah. Nah, beliau ditanya tentang permasalahan sampai 84 masalah. Faqala fi itsnaini wa salasina minha, dan di dalam dari jumlah 48, mohon maaf ya, samanin warba'ina, 48.
Dalam pertanyaan 48 beliau di dalam 32 berarti yang bisa jawab berapa? 10 berarti ya. 48 yang tidak dijawab 32. 48 32 berarti 20 yang bisa jawab. Hanya 20 yang dijawab oleh Imam Malik. Dan yang 32 ini mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. Beliau ditanya 42 pertanyaan, hanya menjawab 20 pertanyaan, dan yang 32-nya beliau mengatakan saya 28. Mohon maaf, 8 10 ya. Kan 40 12. Ya astagfirullahaladzim, ini jadi apa otak pula kayak gini ya. 84 Astagfirullahaladzim. 48 dikurangi 32. Berarti benar 20 ya. 48 kurangi 32 ini 32 sisa 8 16. Ya Allah ya Allah ya Rabb, astagfirullahaladzim. Ini diketawain Mas ini. 16. Ya, dari 48 pertanyaan yang 32 Imam Malik mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. Berarti yang dijawab cuma berapa? 16. Dari 48 yang dijawab cuma 16. Yang selebihnya mengatakan saya tidak tahu. Nah, itu. Wa Ibnu Abbas, Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena gini ya, ketika menyebut nama anak sahabat, ketika anak sahabat dan ayahnya pun sahabat, maka nanti radhiyallahu anhuma. Misalkan Ibnu Abbas, itu kan Abbas dengan anaknya Abdullahnya sahabat, ayahnya juga sahabat, maka radhiyallahu anhuma. Itu jadi karena ini Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, berarti Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Abdullahnya dua-duanya sahabat, ayahnya Mas'ud dengan Abbas pun sahabat, maka jadinya radhiyallahu anhum gitu ya. Man afta an kulli ma yus'al fahuwa majnun, katanya. Barang siapa yang berfatwa, barang siapa yang menjawab dari setiap pertanyaan, maka itu adalah orang gila. Karena yang namanya manusia itu ada kekurangannya. Tidak semua tahu, tidak semua diketahui. Maka ketika semua pertanyaan bisa dijawab, ini majnun, ini gila nih orang, luar biasa ya. Jadi jadi tidak setiap ulama itu bisa mengetahui segala macam hal. Ulama itu kadang-kadang ditanya aneh-aneh ya. Ulama ini udah katro ya. Kadang-kadang mereka tidak pegang HP Android dan sebagainya, lalu ditanya tentang yang lagi viral, misalkan gimana itu Kiai tentang hukum Shopee Pay Later misalkan. Pay letternya ditanya bagaimana tentang pay letternya. Ini karena si kiai ini nggak pernah pegang handphone, dia tidak tahu prosesnya bagaimana, seperti apa. Mesti jawabannya gimana? Saya tidak tahu. Kenapa? Bukan berarti tidak bisa jawab, karena memang prosesnya seperti apa, sistemnya bagaimana, itu beliau tidak tahu. Nanti kalau sudah dijelaskan begini, oh itu mah tidak sesuai dengan fikih misalkan, maka hukumnya tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti seperti Imam Malik ini ya, ketika beliau hanya menjawab 16 jawaban dan 32-nya mengatakan saya tidak tahu, itu bukan berarti Imam Malik tidak tahu ya. Bukan berarti Imam Malik tidak tahu, akan tetapi memang Imam Malik pada saat itu belum hadir untuk jawabannya, harus dicari terlebih dahulu gitu. Kayak saya ditanya tentang masalah misalkan bagaimana hukumnya ada satu pinjaman ini dengan sistem pinjaman nama ini, trennya namanya ini. Loh, saya kan nggak tahu seperti apa, gimana. Emang ada sekarang ya lagi viral tuh Ustaz. Gimana Ustaz jawabannya? Ya saya nggak tahu. Pasti jawabannya gitu. Kenapa? Karena memang nggak tahu permasalahannya apa, seperti apa, bagaimana sistemnya. Maka tidak bisa dijawab kecuali nanti sudah dipelajari. Nanti ketika sudah dipelajari, nanti akan ada jawabannya. Itu. Jadi makna Imam Malik mengatakan la adri, saya tidak tahu, itu bukan berarti beliau sama sekali tidak tahu, enggak ya. Akan tetapi
apa namanya, pada waktu itu beliau belum hadir jawabannya, belum bisa karena belum menguasai permasalahannya. Karena memang fahmus soal nisful jawab, faham masalah, faham asilah pertanyaan itu separuh jawaban. Jadi harus paham dulu pertanyaannya seperti apa, bagaimana, nanti baru bisa ada jawaban. Karena kalau sembarangan bahaya. Kadang mohon maaf nih, ada sebagian ustadz gitu, atau ustadz lah ya, ada pokoknya itu kadang-kadang di televisi itu belum juga tanya belum selesai udah ngejawab, hebat betul, pertanyaan orang udah bisa baca. Seperti itu. Ini harusnya didengarkan dulu permasalahan bagaimana, teliti dulu. Oh, kalau kita belum paham tanya dulu. Lah terus masalahnya gimana? Oh, itu masalahnya gini. Kalau kita udah paham betul permasalahannya, baru nanti kita punya jawaban. Jawab. Kalau tidak, jawabannya wallahu a'lam, tidak tahu. Begitu. Jangan belum juga selesai pertanyaannya udah dijawab, terus udah panjang lebar jawab. Enggak Ustadz, bukan begitu maksud saya, begini. Oh, kamu dari tadi. Ya saya belum selesai, Anda udah menjawab, kan begitu. Jadi dengerin dulu sampai selesai. Ya, baru nanti jawabannya. Wallahu a'lam.